Halo Sobat Iziar Kribo, di video ini kita akan mengupas cerita dari film Fortress. Ini adalah sebuah film aksi fiksi ilmiah tahun 1992, yang disutradarai oleh Stuart Gordon dan dibuat di Warner Bros. Cerita terjadi di masa depan distopian. Karakter utama dalam film, John Henry, dan istrinya Karen B. Mereka berdua dikirim ke penjara keamanan maksimum karena mereka mengharapkan anak kedua, yang bertentangan dengan kebijakan satu anak yang ketat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Di awal film, kita melihat pemerintah Kanada telah melarang kelahiran anak kedua. Itu berarti tidak ada yang akan memiliki lebih dari satu bayi. Dalam film tersebut, kita melihat pasangan melintasi perbatasan, karena mereka akan memiliki anak kedua, yang ilegal di Kanada. Disebutkan dalam pengumuman bahwa mereka harus datang ke kantor inspeksi. Istri John takut untuk pergi ke sana, dia juga memakai jaket untuk menutupi kehamilannya. Mereka melihat seorang gadis ditangkap saat pergi ke kantor karena dia telah melanggar aturan pengendalian populasi pemerintah. John dan istrinya juga melakukan ini. Setelah diperiksa, mereka hendak pergi. Sementara itu, seorang tentara memperhatikan jaket istrinya. Kemudian dia ditangkap dan alarm berbunyi di mana-mana. Para petugas berusaha menangkap mereka tapi mereka melintasi perbatasan dan membunuh penjaga perbatasan. Para penjaga masih berada di belakang mereka. John meminta istrinya untuk lari, dan dia akan menangani para penjaga itu. Istri John diselamatkan dengan cara ini, tapi John tertangkap. Dalam adegan berikut, kita melihat John bersama para tahanan. Mereka dibawa ke benteng menggunakan truk. Benteng adalah penjara bawah tanah. Para tahanan di penjara ini juga dikurung secara mental. Itu berarti tidak ada yang bisa berpikir apapun yang bertentangan dengan aturan. Mereka mengendalikan pikiran tahanan dengan memanfaatkan teknologi baru. Jadi para tahanan tidak mungkin untuk melarikan diri dari penjara ini. Para prajurit menyuruh para tahanan untuk meninggalkan pakaian mereka di dalam benteng. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan. Mereka akan melalui proses yang melibatkan injeksi sistem keamanan ke dalam usus mereka. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tubuh mereka. Jika mereka melewati garis kuning penjara, alat ini akan memberitahu mereka dengan grafik. Sistem ini akan menyebabkan mereka sakit perut. Jika mereka melewati garis merah, mereka akan mati. Ketika dia mendengar sutradara, seorang pria panik melewati garis kuning. Dia merasakan sakit perut karenanya. Dia secara bertahap mendekati garis merah karena kesalahan, perutnya kembung, dan dia mati mendadak. Setelah itu, para prajurit membawa para tahanan ke bawah tanah. Mereka menemukan lokasi ini sangat dalam saat mereka melakukan perjalanan. Ruang bawah tanah ini memiliki total 30 lantai. John dan rekan tahanannya berada di depan Z-10, sebuah perangkat robot. Perangkat ini bekerja di sini untuk membaca pikiran orang. Ini memindai otak orang yang berpikir melawan aturan. Kemudian narapidana akan diberikan hukuman melalui alat intestinator. Akan ada banyak rasa sakit. Perangkat Z-10 menjatuhkan mereka ke kamar mereka. Mereka bertemu orang lain, tetapi mereka takut untuk berbicara dengan mereka. Seorang tahanan menasihati John untuk tidak melihat mimpi apapun sebelum tidur. Karena mesin Z-10 membaca otak para tahanan di malam hari, ia mengetahui bahwa John sedang bermimpi. Mesin Z-10 memindai pikiran John dan dia jadi tahu dia melihat istrinya dalam mimpinya. Mimpi ini juga terlihat oleh sutradara melalui komputer Z-10. Setelah melihatnya, sutradara memberikan rasa sakit yang parah pada John melalui mesin usus. John berteriak karena kesakitan. Mereka semua bangun dan mendengar suara sutradara. John diberitahu bahwa bermimpi tidak diizinkan di sini. Di adegan berikutnya, mereka dibawa ke sana untuk bekerja. Seorang tahanan sedang menggoda teman John, Nino. John menyelamatkan pria itu dari Nino. Dia mengalahkan pria itu. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Kami melihat Nino, John, dan pria di sel laser kecil karena perkelahian. Nino takut memberitahu siapapun karena pria itu telah memperingatkannya. Akan buruk baginya jika dia memberitahu mereka. Untuk menyelamatkan Nino, John mengaku telah memulai pertarungan. Kemudian John dibawa ke direktur mereka. Direktur memberitahu John bahwa istrinya juga telah ditangkap.
John kembali diberikan sakit perut karena pertarungan John dengan alat usus. Kami melihat pria itu selama bekerja mulai berkelahi dengan John di adegan berikutnya. Semua orang melihat dan menikmati pertarungan. Sang sutradara juga hadir sebagai penonton. Dia sedang menonton semua yang ada di komputernya. Sutradara meminta John untuk memukul orang lain. Mereka banyak bertengkar, dan mulut mereka berdarah. Istri John, Karen, juga melihat semua ini dari lantainya. John melemparkan pria itu sambil memukulinya, dan dia hampir pingsan. Sutradara meminta John untuk membunuh pria itu sambil melemparkannya ke bawah. Sebaliknya, John membantu pria itu, dia menyeretnya terbalik, dan sutradara menjadi marah. Dia membunuh pria itu dengan bantuan alat intestinator. Karena tidak menuruti sutradara, prajurit itu menggantung John dengan mesin. John bertemu dengan istrinya, mereka menyalakan mesin, yang terus bergerak dalam gerakan melingkar. Itu berarti John sedang berputar-putar di dalam mesin. Pikirannya menjadi sakit di mesin ini dan melupakan segalanya. Ketika dia dibawa pergi setelah 3 hari dari mesin ini, dia tidak bisa berbicara dan bahkan tidak bisa mendengar, bahkan dia tidak bisa merasakan sakitnya. Istrinya berjuang untuk mengeluarkan John. Dia bersama sutradara. Karen mengetahui bahwa sutradara telah berubah menjadi manusia yang lebih maju. Dia tidak tidur dan dia tidak lapar. Ia hanya membutuhkan kapsul dan nutrisi sebulan sekali. Dia memberitahu Karen bahwa bayi yang baru lahir di penjara akan tumbuh menjadi manusia yang maju. Ini akan mengurangi masalah kelebihan penduduk. Setelah itu, kita melihat John dia tidak pulih bahkan setelah 4 bulan. Abraham, tahanan pendamping, berusaha untuk menormalkannya. Setelah berbulan-bulan, Abraham memberitahu John, kamu akan menjadi seorang ayah. John tidak memberikan respon apapun bahkan pada ini. Hanya setetes air mata yang keluar dari matanya. Karen membuat sutradara minum sesuatu karena itu, sutradara pingsan. Dia buru-buru pergi ke komputer ZED-10. Dia membaca pikiran John, dan John kecil sedang duduk di terowongan yang dalam. Karen berusaha membawanya keluar. Karen mengendalikan otak John dengan bantuan mesin ZED-10. Dia mengeluarkan anak itu. Dengan cara ini, John menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Teman-teman John menjadi senang setelah melihatnya baik-baik saja. John meminta bantuan Abraham. Dia ingin melarikan diri dari sini bersama istrinya. Abraham memberitahu Karen tentang kesembuhan John. Dia menjadi senang dengan itu. Di sisi lain, kami melihat teman John, Nino, masih memiliki perangkat yang keluar dari perut orang itu ketika dia meninggal. John telah memberikannya kepada Nino. Seorang tahanan memberitahu John bahwa dia adalah seorang insinyur perangkat lunak. Dia ingin membaca perangkat. Mereka pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri dari sini. Kami melihat Karen yang telah mencuri perangkat seperti berlian. Dia menemukan bahwa perangkat ini adalah kunci sistem komputer. Dia memberikan perangkat itu kepada Abraham dan memintanya untuk menyampaikan ini kepada John. Abraham tidak ingin melakukan ini. Dia bisa ditangkap saat melakukan ini. Abraham melakukan semua ini karena Yohanes. Mereka dapat menggunakan perangkat untuk menemukan rute ke tujuan mereka. John dan para tahanan jadi tahu alat usus yang menonjol dari perut pria itu ini adalah perangkat magnetik. Ini dapat membantu untuk mengeluarkan perangkat lain. Karen telah mencuri kunci sistem komputer mereka, dan direktur menemukan ini. Ada kesalahan dalam sistem Z10 mereka karena itu, akibatnya, sutradara menjadi marah. Di sisi lain, John dan teman-temannya mengeluarkan perangkat usus mereka. Mereka menempatkan perangkat di terowongan. Mereka jadi tahu tentang terowongan itu dan menyadari itu satu-satunya jalan keluar. Mereka berpura-pura seperti sedang berkelahi lebih dari itu. Sutradara menjadi marah. Dia memerintahkan semua perangkat intestinator untuk membunuh mereka, dalam kemarahan. Namun, karena tidak ada alat usus di perut mereka, mereka menempatkan mereka di sebuah terowongan sehingga terowongan itu pecah. Mereka menemukan cara untuk keluar dari terowongan. Namun, karena direktur menyebarkan gas beracun di terowongan, mereka gagal. Para prajurit tingkat lanjut juga ada di dalam terowongan. Mereka menyerang mereka. Abraham seharusnya datang ke sini untuk menjemput Karen. Ketika direktur memperhatikan mereka, dia membunuh Abraham untuk menekan lehernya dengan marah. Dia menghukum Karen bahwa bayinya akan diubah menjadi manusia yang maju. Karena John juga seorang prajurit, dia bertarung dengan para prajurit di terowongan. Dia membunuh para prajurit dengan senjata mereka. Dia tiba di lift.
dan dari sana mereka akan melakukan perjalanan ke permukaan bumi. Para tahanan senang melihat mereka. Mereka adalah orang pertama yang melarikan diri dari tempat ini. John bertanya kepada direktur tentang Karen. John melihat Karen di layar komputer. Persiapan sedang dilakukan untuk mengubah bayinya menjadi manusia yang maju. John meminta sutradara untuk menghentikan semua ini. Dia tidak bisa melakukannya karena sistemnya sudah tidak terkendali. Saat membunuh direktur, John menghancurkan sistem kelistrikan bangsal medis. Ketika John melakukan ini, sistem keamanan juga menunjukkan beberapa masalah. Semua orang bergegas keluar dari penjara. John keluar sambil membawa istri dan Nino. Mereka melakukan perjalanan jauh dengan mobil mereka. Segera, sistem komputer penjara akan diperbaiki. Mobil tempat mereka berada juga berada di bawah kendali Z-10. Mereka melihat mereka dengan kamera mobil dan menembak mereka. John menembak mobil dengan pistolnya tetapi Nino meninggal. Mobil datang di gudang. Karen juga ada di gudang. Datang ke sana ledakan mobil. John telah diselamatkan. Tetapi dia masih mencari istrinya, Karen. Dia menemukan Karen di belakang gudang, dan mereka berdua punya bayi.